teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo dan juga teman saya. Saya Roma. Ya, kita berjumpa lagi di acara PA Online bareng seri Alkitab. Alkitab. Iya. Iya, senang sekali karena kita bisa ketemu lagi di hari yang baru ini untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, dan ini gongnya nih, ini pasti paling terkenal dan semua teman-teman muda pasti tahu siapa. Ya, hari ini kita akan membahas tokoh pemuda di Alkitab, yaitu Timotius. Ya, siapa sih yang nggak tahu Timotius? Pasti teman-teman di sini semua udah familiar dengan nama Timotius atau tentang biografinya, dan juga secara khusus nanti dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 14. Iya, betul sekali. Dan seperti biasa kita berdua nggak sendirian. Ada juga teman-teman kita, yaitu malam ini ada William dan juga satu lagi ada Iren. Ya. Halo. Sudah bergabung. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam. Oke. Karena kedua teman-teman kita sudah bergabung, kita mau ajak dulu kedua teman kita bisa kenalan ke kita ya, perkenalan singkat, dimulai dari Iren, nanti dilanjutkan ke William. Silakan. Ya, halo, saya Iren. Saya asli Surabaya. Kadang saya juga pelayanan di gereja sebagai multimedia, kadang tamborin juga. Salam kenal. Salam kenal Iren. Iren kalau bisa nanti suaranya bisa lebih kencang ya. Iya. Oke, suaranya memang agak kecil ya. Oke, silakan William. Ya, halo, selamat malam teman-teman sekalian. Nama saya William, perkenalkan, nama saya William Sinatra. Saya tinggal berdomisili di Surabaya, dan saat ini saya melayani sebagai hamba Tuhan full time, penuh waktu di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazaret di bidang pemuda dan remaja. Salam kenal. Ya, salam kenal. Thank you William. Iya, ini William dan Iren udah perkenalan ke kita semua. Dan teman-teman yang hadir, selamat malam sekali lagi kami ucapkan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tokoh Timotius dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 14. Dan kita dalam penggalian ini memakai metode SABDA. Apa itu? Itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Ya, seperti apa metodenya? Nanti teman-teman ikuti sampai akhir ya. Nah, kita juga sebut pendalaman Alkitab ini sebagai seri Alkitab karena kita menggali pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab kita, yang kita sebut sebagai pasal-pasal yang top atau perikop-perikop yang top. Oke, teman-teman, karena semua sudah memperkenalkan diri, kita akan segera mulai saja Alkitab ini dalam doa. Kak Yudo bisa memimpin dalam doa. Oke, baik teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berada di tempat kami masing-masing, siap untuk menggali firman Tuhan bersama dengan teman kami, William dan juga Iren. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk teknologi yang Tuhan beri, untuk jaringan, untuk listrik, dan juga untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami menggali firman Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya semuanya berjalan lancar, baik kami di sini, juga teman-teman yang mengikuti, dan juga kedua guest kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengikuti ini dengan baik. Tuhan tolong juga setiap teman juga yang akan datang, kiranya kami bisa berbagi, kami bisa menggali bersama-sama, dan juga mendapat berkat dan bertumbuh dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, sebelum kita menggali bersama dengan Iren dan juga William, kita akan sedikit review atau overview lah ya terkait 2 Timotius pasal 1. Tapi sebelumnya kita mau belajar. Teman-teman bisa tuliskan ya di kolom komentar, tahu nggak siapa Timotius? Ya, nah, bisa dibagikan. Kita akan bacakan ya. Oke, nah Timotius ini punya hubungan yang baik dengan Paulus. Wah, ini ada Paulus, ada Timotius, orang-orang hebat semua ya. Dan Timotius ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan beberapa surat Paulus sering menyebut Timotius sebagai anak rohaninya ya. Mungkin nggak punya hubungan biologis, bukan anak kandung, tapi secara rohani Paulus menganggap Timotius sebagai anak rohaninya karena Timotius memiliki kehidupan pelayanan yang baik dan setia gitu di dalam pelayanan. Makanya walaupun pertama kali memang kalau kita lihat Paulus memuridkan Timotius, tapi yang pertama yang memuridkan bukan Paulusnya gitu ya. Ketika Paulus bisa bertemu dengan Timotius ketika perjalanan misi yang kedua, saat itu Paulus pergi ke Listra dan ketemu dengan Timotius. Disitulah Paulus melihat dan bertemu dengan Timotius dan melihat bahwa
Timotius ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan dia. Iya, betul sekali. Di Listra itu kampung halamannya Timotius ya. Ya. Timotius itu papanya orang Yunani, mamanya orang Yahudi mungkin. Nah, itu dia menjadi anak rohani bagi Paulus karena dia menolong banyak sekali pelayan-pelayan Paulus, dan juga dia mengikuti segala sepak terjang Paulus dalam menyatakan Injil kepada banyak orang gitu. Jadi hubungan Paulus dengan Timotius ini kayak bapak dan anak rohani, kemudian ada mentor dan juga murid, dan juga di dalam kitab atau surat Timotius kita akan melihat bahwa banyak kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Timotius untuk membentuk satu atau memimpin satu jemaat yang sudah ada gitu ya. Oke, untuk di overview dari konteks 2 Timotius pasal 1, ini adalah surat terakhir Paulus sebelum kematiannya, dan ditulis saat dia berada di penjara di Roma sekitar tahun 66 sampai 67 Masehi. Dan dalam surat ini, Paulus memberikan nasihat terakhirnya kepada Timotius, sang anak rohaninya, yang merupakan pemimpin muda di gereja Efesus. Nah, kita akan lihat bagaimana isi surat ini bagi Timotius. Iya, jadi jelas sekali ya bahwa pasal 1 dari 2 Timotius ini adalah sebuah perikop yang sangat hangat sekali dari seorang Rasul Paulus kepada Timotius. Di sana dia nanti kita akan bahas bersama, Paulus mengungkapkan sebegitu besar syukurnya kepada Tuhan ya, karena Timotius yang dalam pemuritan akhirnya bisa masuk dalam pelayanan ya. Nggak segan-segan nih Paulus tulis dua kali suratnya ke Timotius ya. Timotius yang pertama dan yang kedua. Dan kalau teman-teman baca di Timotius pertama, Paulus banyak menasihati tentang bagaimana Paulus yang sejak masa mudanya, Paulus yang Timotius yang mungkin sejak mudanya ketika sudah masuk dalam pelayanan ada tantangan yang dihadapi, tetapi ada dukungan juga dari Rasul Paulus, dan pastinya anugerah Tuhan tetap menyertai Timotius dalam pelayanan. Oke, nah lebih lanjutnya kita akan bahas nanti bersama dengan William dan juga Irene. Kita akan baca-baca dulu ayatnya, mulai dari 2 Timotius ayat 3 sampai 14. Nanti William bisa baca ayat 3 sampai ayat 8 ya. Terus habis itu Irene bisa lanjut ayat 9 sampai ayat 14. Silakan. Baik, saya akan bacakan ayat 3 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya. Oke, ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Amin.
Ya, cukup panjang ya ayatnya hari ini, tapi bersama-sama sudah kita lihat ya ayat 3 sampai ayat 14 yang sudah diwacakan oleh Irene dan juga William gitu. Kita akan gali bersama-sama mulai dari langkah yang pertama dulu, langkah simak ya. Ini fokus kepada ayat per ayatnya. Jadi teman-teman nanti juga bisa membagikan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang kita akan gali bersama. Oke. Nah, yang pertama, mengapa Paulus mengingat Timotius dalam doanya dan ingin bertemu dengannya? Kalau dilihat dari ayat 3 sampai ayat 4. Ya, kita bisa mulai ya dari Iren dulu deh, silakan. Baik, dari ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi dari ayat 3 dan 4 ini, Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Timotius, bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai anak rohani. Di mana doanya mencerminkan kasih sayang Paulus karena ia melihat Timotius sebagai penerus pelayanannya. Keinginan bertemu dengan Timotius juga memperlihatkan harapan Paulus untuk menguatkannya secara langsung dalam pelayanan. Ya, oke. Jadi Paulus mengingat Timotius di dalam doa-doanya gitu dan ingin segera bertemu dengannya. Nah, kalau ayat 4 ini kira-kira apa nih yang mendorong Paulus ini terkenang akan air matamu katanya di sini. Bisa nggak Iren membagikan juga? Mungkin bisa Kak William dulu ya. Oke, silakan Kak William. Adakah tambahan? Kira-kira apa yang membuat Paulus mengatakan ketika dia terkenang akan air matamu, maksudnya ini si Timotius ya? Iya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacita. Adakah yang dapat dari itu, Kak William? Silakan. Ya, Paulus itu mengingat masa-masa pelayanannya dengan Timotius sih di bagian ini. Oke, ya. Jadi Paulus mengingat masa-masa pelayanan bersama dengan Timotius ya. Bahkan berarti bisa kita katakan Timotius ini pernah nangis di hadapan Paulus ya. Karena atau mungkin sharing gitu ya. Akhirnya bisa melihat bagaimana air mata dalam pelayanan yang tercurah, yang kau curahkan, kata Paulus di sini. Dan ketika dia mengingat itu, dia penuh dengan rasa ucapan syukur. Ternyata Timotius ini adalah seorang anak yang dalam pelayanannya luar biasa sampai meneteskan air mata seperti itu. Atau kemudian tadi yang seperti dibilang oleh Iren bahwa Paulus juga ingin menguatkan Timotius gitu, karena di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 itu dibilang bahwa Paulus tahu bahwa waktu itu udah dekat gitu, bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Tuhan gitu. Tapi dia ingin menguatkan orang yang akan ditinggal, yang dipercayakan jemaat Efesus itu untuk supaya diteguhkan lagi, dikuatkan lagi. Dan itu juga Paulus juga pasti pengen dong ketemu sama anak rohaninya itu. Benar. Itu kayak spekulasi ya, tapi ketika dia mengingat Timotius, orang yang paling dekat dengan dia, orang yang dianggap sebagai anak rohani, itu dia juga menginginkan kehadirannya untuk bersama-sama menjelang kematiannya. Iya, jadi ada satu rindu ya yang dialami oleh Paulus untuk bisa bertemu dengan Timotius dan mengingat semua momen-momen bersama dengan anak rohaninya ini. Nah, kalau kita lihat di ayat 5, dari siapakah Timotius mewarisi iman percayanya? Ini silakan di-sharingkan nih Kak William. Ya, dari ayat kelima ini kalau kita lihat Paulus menuliskan bahwa iman yang hidup di dalam diri Timotius itu diwariskan pertama-tama dalam hidup neneknya yaitu Louis dan juga melalui kehidupan ibunya Eunike. Oke, dan yang terakhir ada satu lagi nih. Kalau dari ayat 5 dikatakan. Kira-kira siapa nih satu lagi? Iya. Oke. Gimana? Kalau menurut saya dari dirinya sendiri, dari diri Timotius sendiri. Jadi Paulus benar sekali ya. Itu
hidup dalam Timotius. Iya, oke. Jadi iman itu memang diwariskan ya dari generasi ke generasi oleh neneknya yang memang sudah percaya dan mengenal Yesus, mengenal Tuhan gitu. Terus dilanjutkan ke ibunya, dari ibunya ke anaknya. Makanya Paulus nggak lupakan itu, dikatakan dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oke. Nah, apa sebabnya Paulus perlu menumpangkan tangan atas Timotius? Kalau dilihat dari ayat 6 sampai ayat 7. Silakan, Iren. Kalau kita lihat dari ayat 6 sampai ayat 7, kenapa Paulus menumpangkan tangan, yaitu penumpangan tangan sendiri merupakan simbol pemberian kuasa rohani. Jadi Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia yang ia terima melalui penumpangan tangan ini. Karunia tersebut harus dipelihara dan dikembangkan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, betul sekali. Yang tadi juga sebutkan penumpangan tangan itu pemberian karunia, tapi juga penumpangan tangan juga satu simbol ya, panggilan pelayanan gitu. Kemungkinan besar itu juga yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Meskipun dia masih muda, meskipun dia masih istilahnya masih perlu banyak surat-surat yang membimbing dia gitu ya. Tapi penumpangan tangan memang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, salah satunya untuk memberikan karunia Roh Kudus, tapi juga untuk panggilan pelayanan. Iya, jadi ini satu kekuatan ya yang yang dialamatkan juga ke Timotius melalui beberapa hal yang dilakukan oleh Paulus ya. Salah satunya penumpangan tangan. Ya, nanti bagian mengobarkan karunia Allah ini kita akan lihat lebih lanjut lagi ya. Menarik sekali frasa mengobarkan karunia Allah ini. Oke, mengapa Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak malu karena dia? Bisa dilihat dari ayat 8 nih. Silakan. Ini Kak William deh. Yeah. Nah, teman-teman di rumah juga bisa banget ya untuk bisa share hal-hal yang didapatkan melalui penggalian kita. Oke? Ya, karena di sini pada saat menulis surat kepada Timotius ini, Rasul Paulus itu sedang dalam penjara ya. Jadi statusnya itu sebagai seorang tahanan, dikatakan seorang hukuman gitu. Karena hukuman karena memberitakan Injil. Jadi di situ Rasul Paulus mengingatkan agar tidak malu, karena kita mesti perhatikan bahwa mereka itu juga dipengaruhi konteks budaya pada saat itu yang sangat terkait dengan shame and honor gitu ya, kemuliaan, penghormatan dan aib gitu. Jadi Rasul Paulus berusaha mengingatkan Rasul Paulus dan menguatkan melalui kalimat tersebut. Ya. Dan itu juga yang harus kita ingat ya, bahwa ketika Paulus dalam penjara itu banyak orang juga ada surat-surat yang mengatakan bahwa ada guru-guru palsu yang mengatakan bahwa Paulus di penjara kayak itu nggak perlu dengar omongannya dia gitu, atau malah membuat jemaat itu terpecah gitu ya. Dan ini juga tadi diingatkan oleh Kak William bahwa memang ketika orang dalam penjara seharusnya itu orang merasa malu atau orang dekat dia tuh malu gitu. Logikanya tapi gitu. Iya, tapi banyak kali Paulus bilang aku di penjara karena Injil. Aku di penjara karena mengabarkan tentang Tuhan kita gitu. Iya, jadi kalau dipikirkan secara logika, Paulus penjara, ya layak sebenarnya Timotius untuk malu gitu ya. Orang yang diikuti untuk pemberitaan Injil lama, ternyata akhir-akhirnya masuk penjara, bahkan sampai matinya pun masih ada di penjara gitu. Seharusnya sah-sah aja gitu kalau Timotius mungkin malu. Tapi Paulus ingatkan jangan malu gitu ya terhadap aku. Berkaitan dengan Injil tadi ya. Karena dia di penjara bukan karena perbuatan jahat atau bukan karena sesuatu yang dilakukan itu memang melanggar ketetapan tatanan sosial saat itu, tapi berkaitan dengan Injilnya Allah. Bahkan di ayat 8 ini juga penekanan tentang ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Itu ditekankan supaya Paulus tidak malu karena dia dipenjara oleh Injil, dan seharusnya dia juga layak menderita karena Injil gitu ya. Jadi di sini menurutku satu istilahnya ini satu ayat yang menarik sekali tapi sekaligus menggetarkan jiwa, karena ayat ini ya masa sih nggak bisa malu, dan ternyata nggak malu karena Injil yang diikuti dan Injil yang diberitakan. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Grace Angela 2004. Dibilang, Shalom, Grace mau tanya, apa itu Injil?
Ini menarik nih. Iya, kita pas lagi ngomongin Injil ya, Iya. tidak malu karena Injil. Oke, Kak William mungkin mau menjawab apa sih itu Injil? Ya, Injil adalah satu pernyataan Allah gitu ya, kasihnya Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak, tapi Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa melalui karya Yesus Kristus, melalui kehidupan, kematian, kebangkitannya. Itulah Injil. Oke, ya kiranya menjawab ya Kak Grace ya. Jadi Injil itu tadi pernyataan kasih Allah, atau kalau mungkin mau diterjemahkan juga artinya juga kabar baik, kabar sukacita. Kabar baiknya apa? Itu tadi karena kasih Allah yang nyata di dalam pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Sudah ya? Ada tanggapan aja dari River Joseph, agar Timotius tidak memberitakan Injil karena Paulus, namun karena Kristus Yesus. Ya, jadi fokusnya bukan karena Paulusnya, tapi karena Yesus Kristus. Oke, nah kita lihat berikutnya. Sebagai pemberita, rasul, dan guru, bagaimana Paulus menegaskan isi berita Injil kepada Timotius? Ini bisa dilihat dari ayat 9 sampai ayat 11. Ya, silakan Iren. Oke, jadi setelah kita baca tadi dari ayat 9 sampai ayat yang 11, jadi Paulus itu menekankan bahwa Injil adalah terang kasih karunia Allah yang memanggil kita untuk hidup kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan rencananya sejak kekekalan. Penekanan ini untuk mengingat Timotius bahwa pelayanannya berlandaskan pada kebenaran Injil yang kokoh dan tidak dapat digoyahkan. Ya. Oke. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Oke, kepikiran ada tambahannya lagi. Ya, tadi betul sekali. Itu keselamatan adalah inisiatif dan anugerah dari Allah. Itu ayat 9 disebutkan bahwa Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena tujuan dan anugerah sendiri yang telah Ia berikan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum dunia ada. Jadi memang Injil itu adalah inisiatif dari Allah, bukan dari perbuatan manusia. Kalau tadi ada Grace yang tanya apa itu Injil, bukan karena perbuatan kita dipandang kudus atau dipandang berharga oleh Allah, tapi sebaliknya Allah yang berinisiatif gitu ya, dengan melalui Kristus Yesus kita dilayakkan untuk berada di hadapan Dia. Jadi sekali lagi tadi Injil adalah keselamatan atau inisiatif dari anugerah Allah gitu, bukan dari manusia. Iya, kalau dilihat juga ayat 9 sampai ayat 11 ini menarik karena Paulus di sini menyebut 3 perannya. Dia sebagai pemberita, dia sebagai rasul, dia sebagai guru. Kenapa nggak satu aja? Kenapa dia harus sebutkan 3 peran ini? Ternyata kalau diselidiki juga maknanya sangat dalam gitu ya. Ini sekaligus ngingetin Timotius tadi itu ya, entah dia sebagai pemberita, sebagai guru, sebagai rasul juga. Dengan peran-peran ini, panggilan Paulus itu memang benar-benar fokus untuk memberitakan kebenaran Injil gitu ya, dan di dalam setiap panggilan yang tadi kudus yang dikaruniakan Allah itu dia siap untuk setiap penderitaan yang akan dialami gitu ya. Bahkan di ayat 11 di ayat 11 dikatakan oleh Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru gitu. Jadi nggak main-main di sini panggilan pelayanan yang Paulus terima dari Allah. Dan ketika dia menyampaikan ini ke Timotius, dia mau Timotius juga melakukan hal yang sama gitu ya. Entah itu sebagai pemberita, entah sebagai guru, entah juga sebagai rasul yang akan melayani untuk pelayanannya Timotius di Efesus gitu. Oke. Nah, kita lihat di bagian berikutnya nih, ayat 12. Mengapa Paulus tidak malu menderita bagi Kristus? Ini tadi Timotius diajak nggak malu. Sekarang Paulus bilang, aku tidak malu gitu. Ya, silakan Kak William nih, bisa sharing. Ya, kalau dari ayat 12 kita bisa melihat bahwa yang menjadi pondasi bagi keyakinan Paulus itu untuk tidak malu adalah karena dia tahu siapa yang aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa itu memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu tahu siapa yang menyertai dia, dan pribadi yang menyertai dia itu mampu untuk memelihara, menguatkan, dan meneguhkan perjalanan yang dihadapi hingga pada akhirnya. Dan itulah yang membuat Paulus itu tidak malu menderita, memberitakan Injil sebagai saksi Kristus. Iya, betul
sekali gitu ya. Tadi sudah dibilang Timotius jangan malu. Sekarang dia menunjukkan kenapa aku nggak malu. Jadi ada alasannya. Sekali lagi bukan pada diri Paulus sendiri, Ya. tapi dia menyerahkan bahwa semuanya ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang dipercaya itu sanggup untuk menjaga apapun yang dia percayakan kepada Paulus sampai hari itu tiba. Maksudnya hari itu tiba tuh mungkin apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali atau ketika Tuhan itu memberi reward atau yang reward kepada orang-orang yang setia sampai akhir kepada dia. Iya, jadi dia ngomong bukan cuma teori ya. Timotius oke lah jangan malu gitu. Tapi dia juga menjelaskan bahwa aku pun nggak malu gitu demi Injil. Bahkan dikatakan juga bahwa pelayanan yang dilakukannya itu berdasarkan apa yang dipercayai. Jadi dia tahu bahwa dia di penjara pun ini nggak akan mendatangkan kesia-siaan. Karena dia tahu apa yang dia percayai dan siapa yang dia percayai gitu ya. Ini satu keteguhan hati nih yang luar biasa banget yang Paulus berikan kepada anak didiknya secara gamblang gitu ya kepada Timotius saat itu. Oke, nah di bagian berikutnya nih, apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius terkait ajaran sehat yang harus dipertahankan dalam pelayanan? Kalau dilihat dari ayat berikutnya, ayat 13 sampai ayat 14. Silakan, Iren. Oke, jadi Paulus meminta Timotius untuk memegang teguh pola ajaran sehat yang telah ia terima darinya dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Timotius harus menjaga kebenaran ini dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Oke, kenapa Paulus bilang harus memegang ajaran sehat? Apakah ajaran saat itu nggak sehat? Ya, karena mengingat kejadian sebelumnya itu kan di Efesus dan itu banyak ajaran sesat. Jadi Paulus menekankan kepada Timotius untuk memegang ajaran sehat. Jadi Paulus ini menekankan bahwa aku adalah contoh ajaran yang sehat. Jadi kamu harus pegang apa yang sudah kamu lihat itu. Jadi seperti itu. Iya, itu sekali di 1 Timotius ya, 1 Timotius 3-4 itu disebutkan ada perpecahan atau ajaran sesat di situ. Jadi ada orang-orang dan jemaat yang menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Jadi sekali lagi tackle untuk ajaran sesat ini adalah ajaran yang sehat gitu. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Paulus itu harus dijaga oleh Timotius supaya ajaran sesat itu nggak menyebar. Tapi juga ada masalah lain ternyata. Banyak masalah di jemaat Efesus ini yang membutuhkan ajaran sehat gitu. Yeah. Karena ada pertikaian, perselisihan gitu. Kemudian ada masalah moral dan etika. Dan itu jelas-jelas menentang ajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini ya. Jadi sebagai orang yang kemudian dipercayakan jemaat Efesus, Timotius harus menjaga ajaran sehat dalam tugasnya sebagai pemimpin jemaat di situ. Iya, jadi tugas Timotius ternyata nggak semudah itu ya. Iya. Padahal Timotius ini masih muda loh teman-teman. Kira-kira umur Timotius berapa? Kalau kita lihat gimana, Kak? Di ayat 15 itu kita juga bisa menangkap situasinya bahwa selain tantangan ada juga orang-orang yang berpaling dari pengajaran yang benar gitu. Jadi kan disebut di situ di ayat 15 Figelus dan Hermogenes itu saya ketika Paulus mention satu nama itu berarti orang-orang yang penting gitu ya. Orang-orang mungkin lingkaran dalam pelayanannya di Efesus tapi akhirnya berpaling. Jadi makanya pada bagian ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa untuk pegang ajaran yang benar karena ada orang-orang tertentu yang berpaling gitu. Iya. Setuju sekali ya sudah ditambahkan nih oleh Kak William ya. Jadi juga tadi ingat tentang umur Timotius. Iya. Yang dia lawan tuh bukan orang-orang sepantaran dia gitu ya. Lebih tua. Lebih tua. Senior. Lebih bijaksana kemungkinan dalam tatanan sosial tadi udah disebutkan juga ya. Jadi yang orang-orang yang dihadapi bukan orang-orang yang sembarangan. Iya. Jadi harus mempertahankan dengan segenap kekuatan dia. Iya, makanya di 1 Timotius kalau teman-teman baca itu bagus banget isi surat dari Paulus kepada Timotius ya. Isinya peneguhan gitu. Karena di 1 Timotius banyak diceritakan masalah yang terjadi dan Timotius juga kemungkinan sharing kepada Paulus, makanya Paulus secara khusus kasih surat yang pertama itu untuk dia tidak malu akan pemberitaan, dia mengajarkan ajaran yang murni dari Paulus, dia juga istilahnya menghadang pengajaran-pengajaran sesat, dan meskipun senior yang harus istilahnya dipatahkan dengan ajaran sesatnya kayak gitu,
tetap berani gitu. Iya. Makanya dikatakan beberapa kali jangan takut, tetaplah berani dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali nasihat Paulus kalau dilihat ayat 13 ayat 14 ini merangkum juga dari pasal 1 Timotius sebelumnya ya, dan di sini dikatakan ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi Paulus menuntut Timotius untuk menjalankan pelayanannya ya, dan memelihara pelayanan berdasarkan kemurnian Injil yang diberikan oleh Paulus. Iya. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu analisa. Kita akan meneliti apa yang sudah kita gali tadi itu dengan lebih dalam. Silakan ke Roma. Oke, nah kita akan lihat bagian yang pertama dulu ya. Ini nih yang saya pengen tahu tadi nih, kita akan belajar bersama. Mengapa Paulus menasihatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah? Apa nih artinya mengobarkan karunia Allah? Silakan Kak Wile yang mungkin bisa membagikan penggaliannya. Ya, kalau tadi dari pembahasan kita juga kita udah dapat situasi konteks yang pelayanan dihadapi Paulus, berarti ada tantangan kan. Mengapa Paulus itu perlu menasihatkan, mengencourage istilahnya ya. Jadi karena ada tantangan yang dihadapi. Selain pengajaran sesat, kalau kita bisa lihat juga ada penganiayaan yang semakin berat bagi jemaat-jemaat orang-orang Kristen di situ, yang sifatnya itu udah semakin meningkat ya. Dulu itu mungkin sifatnya hanya kedaerahan, lokalan, tapi sekarang ini kaisaran itu lebih menekan lagi orang Kristen. Jadi karena itu makanya Rasul Paulus itu perlu menekankan untuk mengobarkan karunia Allah. Nah, menarik kalau kita lihat dari terjemahan ini kan kayak sebuah masuk instruksi. Kalau di bagian awal yang tadi kita baca itu ayat 3 sampai 8 itu kayak salam, ucapan syukur. Ini Rasul Paulus sudah masuk ke bagian instruksi, dan instruksi pertama dia mengatakan untuk kobarkan. Kalau kita lihat di beberapa terjemahan bahasa Inggris itu ada yang menarik, kita dapat nuansa maknanya itu seperti untuk berusaha menjaga agar api itu tetap menyala. Gitu ya. Pakai metafora api gitu ya, jaga api itu udah ada gitu ya, tapi kalau kamu nggak jaga sekelilingnya, kayak kita mungkin malam bakar-bakaran gitu, kalau nggak ditambahin kayu lagi kan lama-lama padam. Nah itu nuansanya di situ, untuk menjaga api tetap terang, tetap bersinar, tetap punya dampak signifikan. Jadi Paulus itu pada bagian ini sih maknanya ingin agar Timotius itu nggak kendur di tengah tantangan yang dihadapi dan bisa mencapai puncak potensinya lah, karena kan dia masih muda. Paulus juga lihat ada potensi yang besar, dan Paulus itu ingin mengencourage Timotius melalui bagian itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Tadi kata yang Kak William tuh di ESP itu dibilang, I remind you to fan into the flame the gift of God gitu. Jadi dikipasin tuh bara gitu ya, supaya menyala lagi gitu ya. Iya. Karena memang tadi disebutkan memang ada banyak sekali yang harus dihadapi, sehingga orang biasanya lupa. Jadi kalau dalam tekanan begitu keras gitu, lupa dia pernah dipanggil untuk masuk dalam pelayanan, lupa bahwa dia punya karunia, atau dia mungkin lemah ya, hatinya bisa dilemahkan gitu, kecil hatinya gitu. Jadi perlu dikuatkan lagi oleh Paulus gitu. Iya, jadi banyak makna sebenarnya ya dari kata mengobarkan karunia Allah itu, bisa seperti mengaktifkan, mengembangkan, melayani dengan semangat. Bahkan di beberapa terjemahan itu menyalakan kembali, ya menyala abangku gitu ya. Jadi dinyalakan kembali, diaktifkan kembali pelayanannya supaya istilahnya tidak kendor kayak gitu ya, dan pelayanannya tetap terjaga karena apinya itu juga tetap menyala gitu, berdasarkan Allah yang memberikan dan dia juga menjaga di dalam pelayanannya. Dan itu juga yang dimau oleh Paulus kepada Timotius ya, berdasarkan karunia Allah ya. Jadi tetap Allah yang memberikan itu, tetapi dia juga harus terus menyalakan berdasarkan Roh Kudus gitu, yang akan terus menjaga dan melindungi. Iya, Reaper Joseph ini artinya mungkin biar Timotius menggunakan karunia dari Allah dalam pelayanannya sebaik mungkin. Iya, dia bertanggung jawab ya harusnya ya. Oke, thank you. Untuk yang berikutnya, silakan Kak. Ya, sebutkan 3 sifat roh yang disebutkan Paulus dalam hubungannya dengan ketakutan yang mungkin dihadapi Timotius. Silakan, Kak Iren.
Oke, jadi untuk jawabannya sendiri sudah ada di ayat 7, yaitu uh, yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetapan. Ya, ya, silakan bisa dijelaskan. Jadi sifat roh yang pertama itu kekuatan, yaitu untuk Ya, bertahan dalam tantangan dan cobaan. Lalu yang kedua, kasih untuk melayani dan mengasihi sesama tanpa pamrih, alias tulus. Lalu yang ketiga ada ketertiban, yaitu untuk tetap bijaksana dan teratur dalam pelayanannya. Iya. iya. Tadi ini sempat kami bicarakan di belakang. Tadi ketertiban itu juga ada apa namanya tentang apa pengendalian diri ya. Pengendalian diri, Kedisiplinan. ya. Self control. Iya, kedisiplinan itu mungkin masuk itu juga. Jadi bukan apa namanya roh yang serampangan gitu ya, bukan roh yang takut bahkan. Jadi ini adalah kekuatan dari roh yang membuat Timotius itu untuk tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat dengan baik. Ya, anak-anak muda juga malam hari ini yang mungkin datang hari ini ya, 3 kekuatan dari Iya. sifat roh ini yang juga harusnya dikeluarkan ya kepada kita saat ini. Kekuatan, ada power, ada love, dan juga ada pengendalian diri atau ketertiban yang dimiliki oleh orang-orang yang mengenal kasih Allah gitu ya. Jadi ini sebagai sarana untuk kita bisa mengatasi tantangan-tantangan atau ketakutan di zaman sekarang ini. Iya. Pastinya sangat bisa karena itu berdasarkan karunia Allah ya. Tidak ada ketakutan, adanya kasih dan juga pengendalian diri. Oke. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya ya, di langkah yang belajar. Ini lebih kepada pelajaran kesimpulan berdasarkan analisa dan juga simak. Sebagai calon pemimpin, mengapa Paulus harus memperingatkan Timotius untuk tidak malu saat memberitakan Injil? Nah, ini mungkin lengkapnya bisa digali nih di sini ya. Silakan Kak William. Ya, Paulus jadi menguatkan itu supaya tidak malu untuk memberitakan Injil, ya karena kekuatan Allah yang ada pada Timotius, seperti yang sudah dikatakan oleh Paulus juga di sebelumnya, bahwa yang membuat dia seperti ini adalah karena anugerah Allah, karena kekuatan Allah. Jadi apa yang Timotius itu sedang kerjakan, Rasul Paulus itu coba mengingatkan begini, bahwa apa yang kamu kerjakan itu merupakan panggilan yang Tuhan tetapkan, panggilan yang dimana pribadi yang memanggil kamu itu adalah pribadi yang berkuasa, dan bukan hanya berkuasa, dia juga mampu menguatkan, meneguhkan, memelihara kamu. Nah, ini bagian ini kemudian Paulus mention lagi di ayat 11. Dia katakan gini, karena aku tahu, dia langsung refer ke pengalaman dirinya. Karena aku tahu siapa yang aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah percayakan. Jadi Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menguatkan dan memelihara sampai akhir. Itu yang membuat panggilan Paulus yakin terhadap panggilan Timotius. Oke, thank you Kak William ya untuk sharingnya. Kalau menurut Kak Iren gimana? Gimana? Sebagai calon pemimpin, mengapa Paulus memperingatkan Timotius untuk tidak malu memberitakan Injil? Baik, karena Paulus tahu bahwa pemberitaan Injil tidak akan selalu diterima dengan baik, dan akan ada banyak tantangan dan perlawanan, bahkan penolakan. Sebagai pemimpin, Timotius harus berani menghadapi penolakan dan penderitaan tanpa rasa malu, karena Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah bagi keselamatan setiap orang yang percaya, dan yang tercatat dalam Roma 1 ayat 6 yang bunyinya, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya. Iya, thank you. Betul sekali. Ada banyak penolakan, ada banyak hal-hal yang membuatnya Timotius harusnya bisa ciut hati gitu ya. Kayak tadi ada umur yang muda, kemudian penolakan terhadap Injil, penolakan juga terhadap gurunya dia, itu Paulus. Dan di sini Paulus mengingatkan di ayat 8-nya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita atau tentang aku tahanannya. Akan tetapi oleh kuasa Allah ikutlah menderita demi Injil. Ya,
menderita menginjil tuh ditolak, ya dianiaya, ya. Jadi dia sebagai pemimpin jemaat di Efesus juga harus menunjukkan bahwa dia ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus juga gitu ya. Jadi Paulus mengingatkan untuk Timotius menguatkan hati kayak Yosua ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu ya kali ya. Jadi memberi dia peneguhan, kekuatan untuk dia bisa menjalankan tugasnya sebagai pemberita Injil di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Iya, jadi sebenarnya ketika Paulus mau memaparkan serangkaian apa yang akan dialami kayak gitu ya, mungkin penolakan, penganiayaan dan sebagainya, ini sebuah hal yang akan dialami karena Paulus sudah ngalami, Yesus Kristus sudah ngalami gitu, dan dalam penginjilan, penderitaan bahkan di ayat ini diulang beberapa kali ya. Jadi memang ketika masuk dalam dunia istilahnya tadi ya sebagai pemimpin di Efesus, dan ada yang mengatakan bahwa setelah itu nama Timotius tidak pernah ada lagi gitu ya. Kemungkinan besar Timotius melayani sampai mati di Efesus gitu ya. Dia sebagai pemimpin utama di Efesus gitu ya. Dan ketika dia dalam pelayanannya pasti ada banyak hal-hal yang terjadi. Tapi dalam kebanyakan hal yang terjadi, sekali lagi ya, dia akan mengingat semua panggilan dalam pelayanannya, khususnya juga Paulus yang banyak kontribusi untuk menolong dia untuk tidak malu, berkomitmen, dan juga setia menjaga panggilan pelayanannya sampai Tuhan memanggil dia. Ya, ini satu warisan iman yang sangat baik sekali yang diberikan oleh seorang Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Iya. Oke, udah banyak kita sharing ya. Tapi teman-teman di chat, di kolom komentar, silakan teman-teman untuk berbagi juga. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan atau dapat sesuatu dari penggalian teman-teman, silakan dibagikan. Kami akan membacakan di sela-sela obrolan kami dengan guest ya. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Apa sih hubungan iman yang Timotius wariskan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike dengan tugas pelayanan yang akan dipercayakan Paulus kepada Timotius? Kita mau lihat hubungannya di kedua bagian ini ya. Silakan dari Iren dulu deh. Oke, kalau kita lihat dari ayat 5 itu yang sudah kita pelajari bersama, bahwa iman diwariskan dari ibunya Eunike dan juga neneknya Louis menjadi fondasi spiritual bagi Timotius. Timotius menjalankan pelayanannya bersama Paulus. Jadi Paulus itu melihat bahwa iman yang teguh itu adalah modal utama rohani yang kuat untuk Timotius dalam menghadapi tantangan dan tanggung jawab atas tugas pelayanan yang besar. Ya, bagaimana nih Daniel William? Sepakat atau ada penambahan? Ya, setuju sih bahwa Paulus itu meyakini bahwa warisan iman yang dimiliki Timotius itu tidak akan pernah sia-sia istilahnya. Dan dia itu akan menjadi seorang yang setia. Bahkan menurut beberapa tafsiran ya, kata hidup di dalam itu bisa dimaknai kayak mendiami gitu ya. Iman itu mendiami dan terus bertumbuh seiring perjalanan kehidupan. Makanya Rasul Paulus yakin bahwa iman yang diwariskan turun-temurun itu gak akan pernah sia-sia dan akan terus bertumbuh di dalam kehidupan Timotius. Dan itulah yang menguatkan dia di tengah situasi pelayanan sebagai seorang muda, di tengah penuh tantangan, penderitaan yang dialami, dia tetap bisa kuat gitu melayani. Amin. Iya, jadi setuju sekali ya, karena hubungan iman ini antara nenek ibunya dan juga panggilan pelayan yang Paulus percayakan kepada Timotius ini ternyata signifikan ya. Dari ayat 5 tadi sudah dijelaskan Kak Iren dan juga Kak William ya, ini sebagai dasar. Jadi imannya yang tulus ini, yang sudah berakar sejak masa kecil sampai dia dewasa, itu menjadi dasar untuk dia bisa kuat dan kokoh dalam panggilan pelayanannya. Iya, selain itu juga satu panggilan untuk bisa mewariskan iman yang sudah diterima dari tadi ya, William bisa katakan dari generasi ke generasi. Ini bagus banget karena besok di Sabda Youth juga bahas topik ini. Jadi teman-teman bisa hadir di Sabda Resources Instagram untuk hari Selasa ini tentang ngobrolan anak-anak muda gitu, bertema generasi ke generasi. Connect jadi. Itu juga aku tadi ayatnya connect. Jadi memang kehidupan Timotius ya, dia punya nenek, dia punya mama,
terus kemudian pengajaran demi pengajaran sampai kepada dia, dan itu yakin Paulus juga memberikan juga banyak insight juga kepada Timotius sehingga dia mau ikut dalam perjalanan misinya. Dan di situ juga ada tanggung jawab juga meneruskan apa yang sudah dia punya ke orang lain juga. Mungkin bukan ke anak kandung, tapi bisa ke anak rohani atau orang-orang yang dipercayakan kepada dia di Jemaat Efesus. Jadi di sini aku ngelihat ada kayak firman atau iman itu bisa diwariskan gitu. Bukan hanya kita yang punya, tapi orang lain yang setelah kita atau di dekat kita itu juga bisa kita sampaikan kepada dia sehingga iman itu juga bisa hidup dalam dia. Gitu mungkin ya. Itu termasuk juga ketika dia, kalau di 1 Timotius dia banyak bilang ya, ketika memilih diaken, memilih pengurus jemaat nanti, ya dipilihkan juga berdasarkan karakteristik iman yang pasti iman tadi ya, iman yang satu paket, iman yang seia sekata, dan iman yang tulus ketika menerapkan di dalam penggembalaannya sebagai gembala di Efesus gitu. Oke, nah kita lanjutkan dulu di bagian berikutnya nih, bagian yang ke diskusi, bagian keempat. Apakah Paulus mengetahui kelemahan-kelemahan Timotius? Mengapa Paulus tetap memberikan tugas pelayanan yang besar kepada Timotius? Ya mungkin sebelum menjawab ini, apakah Timotius punya kelemahan? Itu dulu deh. Ya silakan William. Kelemahan yang sering dimention ya soal muda ya, soal usia muda, dan juga tantangannya sebagai pemimpin di usia yang muda itu memang nggak mudah. Tadi yang Kak Yudo juga sampaikan bahwa yang dipimpinnya itu yang bukan orang yang bisa sesama remaja gitu ya, tapi orang-orang mungkin lebih senior, dan itu pasti tantangan yang tidak mudah gitu untuk dihadapi sebagai seorang pemimpin muda. Oke, jadi Paulus tahu itu kelemahannya ya, tantangan anak-anak muda gitu ya. Tapi dia udah tahu nih, ini tantangan besar nih untuk Timotius. Tapi kenapa Paulus tetap percaya aja nih kasih tugas pelayanan yang besar. Dan ini nggak main-main ya, bukan mungkin pelayanan di bagian anak sekolah minggu dulu ya, nggak. Langsung menggembalakan Efesus yang didirikan oleh Paulus sendiri gitu. Dan pasti orang-orang Efesus ini akan membandingkan nih pelayanannya antara Paulus dan Timotius yang dilanjutkan gitu ya. Kenapa nih Paulus percaya banget bahwa Timotius bisa gitu? Yang pertama pasti Paulus mengenal Timotius ya, dari surat-suratnya kita bisa lihat relasi mereka gitu ya. Dan kedua yang paling penting adalah karena Paulus tahu siapa yang menyertai dan menguatkan Timotius ya. Dan bukan dirinya, karena dia juga jauh keterbatasan sebagai manusia, tetapi Paulus itu yakin yang menyertai dia adalah Allah sendiri, Allah yang berkuasa. Paulus sebagai mentor mengingatkan kembali Timotius. Makanya di bagian-bagian suratnya kan selalu mengingatkan iman yang ditanamkan, diwariskan, terus kemudian momen-momen panggilannya di ayat 6 gitu ya. Penumpangan tangan atasku itu kan satu simbol ya, tadi dibilang itu satu simbol legacy yang disampaikan, pelayanan yang diteruskan. Terus juga bagaimana Allah melalui Roh Kudus terus menguatkan, memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ini yang membuat Paulus yakin sih. Pertama karena dia kenal, bukan sembarangan sih menurut saya, langsung dikasih gitu aja gitu ya, langsung diterjunkan di pelayanan yang mungkin ladangnya nggak enak. Tapi karena relasi, kenal, tapi yang lebih penting lagi adalah karena Paulus itu tahu yang menyertai Timotius itu bukan karena pengajaran, tapi karena Allah sendiri yang menyertai. Dan itu sudah dirasakan oleh Paulus sendiri. Setuju. Oke. Nah, apakah Kak Iren setuju atau ada tambahan? Setuju. Setuju ya. Oke, setuju. Setuju banget ya. Ya, jadi sekali lagi ya, relasi ternyata antara mentor dan anak rohani ini sangat dekat, dan ini bisa menjadi satu cara untuk bisa mempersiapkan dia dalam pelayanan ya. Saya setuju banget sih, relasi memang harus harus dalam sampai Paulus mengetahui segala kelemahan Timotius, kayak tadi dibilang Tuhan memberikan kita roh, bukan roh ketakutan melainkan roh kekuatan atau kuasa, itu ya juga dibilang itu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam kumpulan jemaat Efesus. Kemudian juga kelemahannya mungkin di 1 Timotius 4 ayat 12 dibilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tadi juga Kak William juga sempat sampaikan kelemahannya adalah muda. Jadi dia pasti ada rasa takut, ada kegalauan, keraguan begitu ya.
Tapi juga ada masalah kesehatan juga Kak Roma di 1 Timotius 5:23. Minumlah anggur. Minumlah anggur sedikit ya. Ya sedikit, jangan banyak-banyak ya. Pencernaan Masalah pencernaan, itu ya. juga diakibatkan karena pelayanan ini juga mungkin Iya. ya, kalau kita zaman Bisa sekarang kan jadi. kena GERD gitu atau asam lambung gitu. Tapi kemungkinan juga itu ada masalah juga yang kesehatan dimiliki oleh Timotius sehingga dia harus dinasihati secara personal oleh mentornya untuk dia bisa menjaga kesehatan demi jemaat yang Iya. dipimpin Dilayani, ya oleh dia. Iya, kalau di 1 Timotius 1 itu kayaknya Paulus banyak bilang dia takut. Iya. Makanya secara khusus Paulus berikan dedikasi, berikan pemuritan lagi untuk ya itu tadi memberikan peneguhan jangan takut dalam ladang pelayanan gitu ya, karena usianya yang masih muda ya. Jadi kalau melihat ternyata kelemahannya banyak sekali ya. Iya. Tapi kelemahan itu nggak dijadikan Paulus sebagai penghambat dia dalam melayani gitu ya. Kelemahan-kelemahan ini diberikan apa ya, motivasi dan juga dukungan-dukungan secara rohani itu tadi supaya Timotius bisa apa istilahnya mematahkan kelemahan-kelemahan itu dan bisa bangkit dan bisa memakai setiap karunia potensi yang Allah berikan sebagai dasar di dalam dia melayani. Ini luar biasa nih seorang mentor yang tahu kelemahannya tetapi dipakai juga untuk bisa melayani ya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dulu pernah dengar juga ada orang bandingkan antara Timotius dengan Titus. Katanya itu orang yang sejaman dan juga dia juga rekan Paulus. Katanya Timotius itu orang yang agak lambat, agak ada ragunya, tapi Titus orangnya satset gitu ya. Teman-teman mungkin bisa cari juga tentang Titus ini di dalam Alkitab dan juga digali lagi ya. Untuk membandingkan dengan Timotius, apakah dua tokoh ini punya karakter yang sama, ataukah ada perbedaan dalam masing-masing cara kerja mereka? Itu juga tadi aku langsung keinget gitu sih. Iya, karena Timotius dan Titus memang surat penggembalanya. Yeah. 3 surat ini surat penggembalanya Paulus kepada 2 anak didiknya ini. Ya, oke, kita akan masuk di bagian aplikasi teman-teman malam hari ini. Kita sudah banyak ngobrol ya terkait bagaimana Tuhan memanggil Paulus dan Tuhan memakai juga Timotius. Dan Tuhan meneguhkan Timotius melalui Paulus dan pastinya dukungan dari Tuhan sendiri. Roh Kudus juga berkali-kali diingatkan menolong pelayanan Timotius. Nah, sekarang kita bagian aplikasi. Apakah ketakutan-ketakutan yang dihadapi Timotius juga bisa teman-teman hadapi sebagai anak-anak muda? Bagaimana nasihat Paulus malam ini menolong teman-teman untuk tidak takut lagi? Ya, kita akan mendengarkan aplikasi dari Iren dulu. Setelah itu nanti baru dari Kak William. Silakan. Oke. Menurut saya, ketakutan seperti penolakan itu memang dihadapi oleh anak-anak muda, terutama ketidakmampuan, keraguan seperti, oh aku nggak bisa ini, gitu, akhirnya nggak melayani, gitu. Tapi ternyata bahwa dalam hal untuk panggilan untuk menginjili pun tetap ada ketakutan dalam penolakan. Nah, untuk nasihat Paulus sendiri mengingatkan dan menguatkan bahwasanya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban ini juga diperlukan oleh anak-anak muda, bahwasanya mengingatkan kita bahwa Allah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk melayani dengan penuh keyakinan tanpa harus takut akan penolakan atau kegagalan. Oke, jadi aplikasi kamu apa nih malam hari ini? Dulu aku pernah sih gagal gitu, takut gitu kan. Terus juga sering dibilang nggak usah melayani gitu. Tapi aku tetap pengen melayani karena terpanggil. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang bisa melayani dan dilancarkan sama Tuhan. Oke, nggak takut lagi ya? Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iya, semangat terus. Kobarkan terus karunia Allah dalam pelayanannya Iren. Ya, Kak William gimana? Iya, ya saya setuju ya dengan jawaban ya Iren tadi soal sebenarnya ketakutan anak muda itu ketakutan soal salah satunya adalah soal penerimaan gitu ya, penerimaan dan pembuktian gitu ya. Penerimaan di dalam komunitas, terus pembuktian sebagai seorang muda kan Timotius juga perlu membuktikan gitu ya. Nah, ini banyak dihadapi pergumulan anak muda sekarang gitu ya. Untuk supaya diterima gitu ya. Kadang mereka melakukan hal-hal yang berusaha untuk selalu up to date, ngikutin semua jadi FOMO gitu, nggak mau ketinggalan. Atau mungkin supaya
diterima di dalam satu komunitas, akhirnya kompromi gitu ya, kompromi dan jadi permisif gitu ya, banyak hal gitu ya. Ya wis lah, ya ini boleh. Jadi kita nggak punya apa ya, dasar fondasi yang kuat gitu, karena ketakutan akan penerimaan di dalam komunitas itu, atau juga ketakutan soal pembuktian, apakah saya cukup signifikan gitu ya di dalam kehidupan saya gitu, sehingga banyak orang itu coba membuktikan dirinya dengan berbagai cara, misalnya membeli barang-barang mewah gitu ya, meskipun dia nggak mampu gitu ya, seolah-olah gitu bahwa dia itu akan dilihat mampu membuktikan sesuatu, atau mungkin kerja gila-gilaan gitu untuk sampai dapat jabatan yang tinggi yang mungkin akan dilihat orang, atau mungkin berusaha untuk menggapai banyak hal. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang akan dihadapi gitu ya. Nah, dari nasihat Paulus ini kita belajar ya, termasuk saya juga gitu ya, untuk belajar. Nasihat Paulus itu kan mengajak Timotius untuk mengenal identitasnya sebagai anak Allah gitu. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mengalami anugerah, bahwa siapa kita itu bukan ditentukan dari apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, tetapi karena Kristus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Jadi aplikasi yang pertama bahwa kita itu diterima apa adanya gitu ya. Kamu yang ini, kita diterima bukan karena apa yang kita punya gitu, tapi kita diterima karena identitas kita itu ditentukan oleh apa yang Kristus lakukan untuk kita. Tapi di sisi lainnya bahwa ya Kristus menerima kamu, tetapi bukan berarti kamu ya seadanya gitu ya. Allah memberikan kita Roh Kudus, memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga kedisiplinan, memampukan kita untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Jadi yang kedua itu bahwa yang pertama kita diterima apa adanya, yang kedua itu bahwa kita itu dimampukan untuk serupa dengan Dia. Oke, terima kasih ya. Berdasarkan kayaknya relate banget nih pengalaman. Karena Kak William juga sudah melayani ya tadi ya sebagai gembala muda gitu ya. Jadi mungkin sangat relevan banget. Ya kiranya ini juga boleh menjadi istilahnya kekuatan yang baru untuk bisa berkobar lagi dalam pelayanannya. Oke, terima kasih teman-teman untuk Kak Iren, untuk Kak William. Luar biasa ya, nggak kebetulan bisa ketemu malam hari ini ya, dan bisa belajar banyak dari pengalaman dan kehidupan dari Timotius ini ya. Kalau saya sendiri sebenarnya ketakutan dibilang juga pasti ada, namanya juga manusia ya. Kalau saya ketakutan terbesar itu kadang nggak bisa, ya bisa dibilang juga kurang iman ya, karena takut akan masa depan. Nah itu sering saya sharingkan nih. Takut nanti ke depan gimana ya, ke depan nanti kalau melayani ada duit nggak ya, dan lalu-lalu. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang seringkali akhirnya ditampar ya ketika membaca atau mendalami firman Tuhan, itu tertampar sekali gitu loh. Imanmu di mana gitu. Dan malam hari ini juga diingatkan ya ketika Paulus mengajak Timotius dalam panggilan pelayanan di Efesus gitu ya. Dia nggak bicarakan soal apa, tapi dia yang pertama yang dibicarakan soal panggilan pelayanan dan Injil kayak gitu ya. Ketika itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, Tuhan akan lengkapi dengan segala hal yang diberikan kepada kita. Jadi ya benar, jangan takut, tetap melayani ya, tetap semangat, tetap kobarkan tadi karunia Allah, tetap menyala dalam panggilan pelayanan yang Allah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan teman-teman di rumah yang saat ini juga mungkin merasakan hal yang sama dalam pelayanannya. Ya, Kak Yudo mau berikan kesimpulan. Ya, di kesimpulan dari penggalian hari ini kita melihat bahwa dari tokoh Timotius kita belajar bahwa kaum muda Kristen itu nggak perlu takut karena kita tidak sendirian. Tadi waktu Paulus bilang jangan takut karena Roh Kudus itu memberi kita 3 karunia ya. Dan kita juga diundang untuk berani melangkah maju dalam iman. Kita belajar dari pengalaman dan juga membagikan kasih Kristus yang sudah kita dapatkan itu kepada orang lain. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kak William dan Kak Iren juga sangat memberkati kita. Dan kita juga jangan lupa bahwa ada mentor yang kita juga butuhkan. Nah, ini juga sekali aku mengingatkan teman-teman kalau belum punya kakak rohani, berdoa minta kakak rohani, pergi gereja, cari orang yang cukup dewasa rohani ya untuk menjadi kakak rohani supaya bisa bertumbuh dalam iman bersama-sama. Iya, benar kayak Markus ya, minggu lalu juga punya kakak rohani. Om Barnabas ya. Om Barnabas, Timotius, Paulus dan juga Petrus gitu ya. Sekarang Timotius juga punya mentor rohani seperti Paulus yang luar biasa, boleh menolong dia untuk tetap kuat dalam pelayanan.
Dan ada tanggapan juga dari teman-teman kita ini yang di rumah. Kak Gotos bilang setuju Kak, karena tanpa Kristus kita bukanlah siapa-siapa gitu ya. Jadi Kristus juga yang membuat kita jadi siapa-siapa gitu ya. Semua karena anugerah Kristus. Rapper Joseph, haleluya. Iya. Kiranya juga emoticon apinya ini juga tetap menyala terus ya dalam pelayanannya. Katere, yuk tetap menyala dalam melayani teman-teman. Iya, jangan sampai kendor ya teman-teman. Tetap ketika mau rasanya ciri-cirinya mau mulai kendor nih, baca ayat ini. Dengarkan lagi apa kata firman Tuhan tentang panggilan pelayanan seperti yang dialami oleh Timotius. Oke, kita akan tutup untuk kegiatan Alkitab hari ini dalam doa. Kak William tadi udah berdoa ya pas pre-live. Sekarang Iren deh bisa menutup dalam doa. Silakan Iren. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk pendalaman Alkitab, untuk belajar lebih tentang firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya Kau berikan kami kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Biarlah kiranya roh kami menyala-nyala dalam melayani-Mu, dan kiranya kami hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya Kau juga berkati para penonton juga, kiranya mereka juga beroleh berkat dan bisa menjadi berkat. Kiranya Kau kembalikan kami di lain waktu Tuhan, kiranya kami bisa untuk melayani kembali. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya William, Iren. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami pamit. Salam. Ayo PA. Bye. Thank you guys. Oke. Minggu depan teman-teman kita akan ketemu lagi di so minggu depan kita libur. Kita libur dulu. Iya, minggu depan lagi bulan November tanggal 4 ya. Kita akan masuk dalam tema yang baru yaitu Thanksgiving. Ya, jadi kita akan mulai menyanyikan nyanyian syukur ya. Syukur kita. Ya, dan tanggal 4 November kita ketemu dengan tema yang baru tadi, Thanksgiving, dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Ucapan syukur untuk keselamatan. Minggu depan mungkin teman-teman, minggu depan biasanya udah stay gitu ya. Minggu depan kita libur karena ada persiapan pelayanan puncak ulang tahun Sabda yang ke-30. Dan kalau teman-teman ingin hadir, silakan nanti kontak atau DM ke Sabda, Ayo PA atau akun-akun Sabda lainnya untuk bisa mendapatkan link dan bergabung dalam acara ulang tahun Sabda yang ke-30 gitu ya. Minggu depan juga tanggal 28 Oktober itu kan Hari Sumpah Pemuda ya. Iya. Jadi bisa buat teman-teman juga untuk berdoa untuk kaum muda Indonesia, kaum muda Kristen Indonesia supaya makin menyala kayak tadi ya, menyala, semakin berdampak, semakin juga menjadi berkat bagi bangsa kita ini. Amin.